Roses. Look so good, yeah, look so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the. Saya Eni Sanleo, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional meliputi kerjasama politik, sosial, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bentuk kerjasama ekonomi internasional menurut bidang kerjasama. Di sini, yang pertama yaitu bidang keuangan. Kerjasama ekonomi di bidang keuangan ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, contoh kerjasama bidang keuangan ini yaitu IMF dan Bank Dunia. Nah, yang kedua ada bidang perdagangan. Kerjasama di bidang perdagangan membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, seperti termasuk di dalamnya masalah pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan lain-lain. Bagi negara anggota, bentuk badan kerjasama ini seperti WTO, APEC, dan GATT. Ketiga, ada bidang perburuhan. Di sini mengatur masalah seperti hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Nah, contoh badan kerjasama ini adalah ILO, International Labour Organization. Dan yang terakhir ada bidang pasar bersama. Bidang kerjasama ini memberi keleluasan kepada anggota untuk melakukan transaksi perdagangan kepada sesama anggota. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional atau antar negara yang diikuti oleh banyak negara di berbagai belahan dunia. Contohnya adalah 1. World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 yang berkedudukan di Washington, Amerika. Lembaga ini bertugas memberi bantuan ekonomi untuk berbagai usaha-usaha dalam bidang pertanian, industri, dan pembangunan negara-negara di dunia. Yang kedua yakni WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi yang dibentuk di Jenewa, Swiss tahun 1947. Bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Sekian dari saya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ventina Sari Bulgruslinga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu ASEAN. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi 10 Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 18 Agustus 1967 di Bangkok. Yang kedua yaitu AFTA. Maksudnya kesepakatan perdagangan antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan berdirinya yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan impor dan ekspor, dan meningkatkan investasi ASEAN. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. 3. Kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi ini dijalankan oleh dua lembaga ekonomi atau lebih antar wilayah regional. Contohnya, yang pertama, ASEM atau ASEAN European Meeting. ASEM ini dibentuk untuk membicarakan permasalahan yang melibatkan negara-negara Eropa dan Asia. Yang kedua, APEC atau Asia Pacific Economic Corporation. APEC merupakan forum ekonomi untuk meningkatkan kerjasama dan liberalisasi perdagangan yang meliputi semua ekonomi besar di wilayah Asia Pasifik. 4. Kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini merupakan kerjasama antara dua negara yang memiliki sifat saling membantu
pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain yang saling menguntungkan. Sebagai contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Cina. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Rizky Pranata. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama multilateral. Ada banyak sekali tujuan kerjasama multilateral, dan tujuan tersebut dapat disesuaikan dengan kepentingan masing-masing organisasinya. Adapun secara umum, tujuan kerjasama multilateral adalah memajukan negara-negara anggotanya dan bukan berada di wilayah yang tertentu. Namun, tuntutan tersebut dapat dijabarkan ke dalam uraian yang lebih rinci. Dan di sini saya akan memberikan contoh kerjasama multilateral. Yang pertama, untuk memasarkan produk negara anggotanya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan kebutuhan yang diperlukannya. Dan yang ketiga, sebagai sarana penanaman modal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya yang bernama Rinto Octavian Tarigan ingin mempresentasikan tentang contoh-contoh kerjasama multilateral. Yang pertama, World Bank atau Bank Dunia, yaitu lembaga moneter yang bergerak dalam bidang keuangan dan pembangunan. Bank Dunia juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan pinjaman, yaitu untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, ada IMF. Sama halnya dengan Bank Dunia, IMF juga bergerak di bidang moneter. Fungsi IMF yaitu memperkuat kestabilan keuangan dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, ada ECOSOC, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. ECOSOC juga merupakan Konvenan Hak Asasi Manusia atau HAM. Yang keempat, WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan organisasi yang menangani perdagangan dunia. Tugas utama WTO yaitu menangani sengketa antar sesama anggota. Sekian dari saya, terima kasih. 2. Lembaga yang bekerja sama internasional. A. IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 yang bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga IMF. 2. Memperluas perdagangan dan investasi dunia. 3. Memajukan substansi kurs valuta asing. 4. Menyediakan dana pinjaman yang dipinjamkan dalam bentuk jangka pendek dan jangka menengah. B. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia World Bank. Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk mendorong pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal dengan tujuan yang produktif. Jadi, IBRD bertujuan untuk menangani masalah investasi internasional. C. IDA, International Development Association, lembaga yang didirikan pada tahun 1960 yang bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberikan pinjaman dengan syarat yang ringan. D. UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survei jalan di Indonesia dan menangani program pengalihan teknologi. E. OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, didirikan pada tahun 1960 dengan tujuan menghimpun negara-negara penghasil minyak. B. 2. Menstabilkan harga minyak. 3. Menghindarkan konflik dari negara-negara penghasil minyak. 4. Untuk sebagai badan yang memeratakan pertumbuhan minyak di seluruh negara.